Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ini memang cerita tahun lalu atau sebelum muhsin SPDI-MPDI ditunjuk Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mu'alem sebagai pelaksanaan harian atau PLH Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh. Tapi bau amisnya masih terasa hingga saat ini. Ya, tentang pengelolaan keuangan daerah bertajuk Program Pokok Pikiran atau Pokir anggota DPR Aceh. Persoalan ini menjadi menarik karena ada satu prinsip sederhana, yaitu program harus lahir dari perencanaan, bukan karena tekanan. Itu sebab jika tidak tercantum dalam dokumen induk, maka program itu pun tidak berhak hidup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau APBA dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan atau APBAP tahun 2025. Tapi apalah cur, pada APBA dan APBA Perubahan 2025, prinsip itu seperti ditekuk dan tak berlaku. Dari dokumen RKA PPS Dinas Pendidikan Daerah Aceh yang diperoleh modusaceh.co terungkap satu data mencengangkan. Lihatlah, sedikitnya ada 11 paket pekerjaan baru senilai 70,2 miliar yang muncul tanpa jejak dalam RKPA 2025. Ini merupakan satu dokumen perencanaan resmi yang telah disahkan sebelumnya. Disebut-sebut program puluhan miliar tadi merupakan pokir dari 5 anggota DPR Aceh atau kerap disebut sebagai Pandawa 5. Mereka adalah 3 berasal dari partai lokal dan 2 berasal dari partai nasional. Padahal dalam tata kelola anggaran RKPA adalah fondasi. Itu sebabnya tanpa RKPA tidak ada legitimasi perencanaan. Nah, di titik inilah jejaknya mulai terbaca. Syahdan, ada program yang tak pernah direncanakan tapi justru ada dan diduga lahir melalui perselingkuhan antara oknum ketua komisi dan fraksi serta pimpinan DPR Aceh bersama kepala bidang di Dinas Pendidikan Daerah yaitu Mursal. Daftar paket baru itu mencakup pengadaan smart board atau TV interaktif sebesar 18,4 miliar, pengadaan laptop sebesar 9,7 miliar, ranjang santri dan perlengkapan asrama sebesar 14,2 miliar, termasuk penyemprotan anti rayap berjumlah 11 miliar, dan belanja material sarana lainnya sebesar 16,9 miliar dengan total 70,2 miliar. Seorang pejabat perencana pemerintah Aceh yang enggan ditulis namanya menyebut pola ini sebagai anomali prosedural. Kalau tidak ada di RKPA, berarti tidak melalui proses kebutuhan dan prioritas. Itu sudah masalah sejak awal. Begitu ucap sosok tersebut. Penelusuran lebih lanjut media ini pada notulensi rapat tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA tanggal 11, 14, dan 17 Oktober 2025 silam menunjukkan paket-paket ini tidak tercatat dan dibahas secara resmi. Seorang mantan anggota TAPA yang tak ingin ditulis namanya mengatakan kondisi tersebut berisiko tinggi bagi pelanggaran hukum. Kalau forum formal dilewati, berarti jalur prosedur dianggap penghalang. Untuk membuktikannya, tentu aparat penegak hukum harus segera mengusutnya. Hanya itu, tunggu dulu. Sumber media ini di internal DPR Aceh juga mengungkap program tadi awalnya dirancang dalam skema hibah untuk daya. Karena ruang hibah dinilai telah melewati batas kewajaran, maka skema itu pun diubah. Caranya, anggaran tadi kemudian dialihkan menjadi belanja modal dengan pola pengadaan oleh pihak ketiga untuk kemudian disalurkan ke daerah. Padahal berdasarkan Permendagri 77/2020 dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal seharusnya menghasilkan aset milik pemerintah daerah. Sebab jika barang diserahkan ke pihak non-pemerintah dan tidak dicatat sebagai aset daerah, maka aspek administrasinya menjadi masalah. Dan benar saja, diduga tahun ini pada Dinas Pendidikan Daerah juga ada pokir 180 miliar milik Pandawa 5. Modusnya klasik, skema digeser agar bisa lolos secara teknis, tapi substansinya tetap sama. Terkini muncul juga program di tahun yang sama, yaitu pengadaan sarana penerangan tenaga surya atau PTS untuk Dayasa Aceh dengan nilai 11,8 miliar lebih. Kemudian ada pengadaan mobile untuk santri dan guru daya se-Aceh dengan total 3,9 miliar lebih, pengadaan sajadah panjang untuk Dayasa Aceh sebesar 3,9 miliar lebih, pengadaan laptop untuk Dayasa Aceh sebesar 3,8 miliar lebih, serta pengadaan ranjang dan kasur untuk Dayasa Aceh sebesar 3,4 miliar. Diduga semua paket tersebut merupakan pokir anggota DPRA dari partai lokal dan satu paket partai nasional. Tapi, menjawab konfirmasi modusaceh.co Jumat 20 Februari 2026 lalu, Muhammad Yunus membantah keras.
Coba telusuri dengan baik agar tidak menimbulkan fitnah. Ini fitnah besar sekali kepada saya, bantah Muhammad Yunus. Lalu dijawab redaksi modusaceh.co, justru konfirmasi itulah sebagai jawaban sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tapi, penelusuran redaksi modusaceh.co kepada seluruh vendor dan distributor terhadap produk dengan spesifikasi setara layar 75 inci, resolusi 4K UHD, sistem Android dan fitur touch interaktif menunjukkan harga pasar retail berkisar 40-50 juta per unit. Andai pun ditambah pajak serta keuntungan menjadi 100 juta, ini pun masih ada selisihnya sebesar 100 juta. Memang harga e-katalog dapat lebih tinggi karena mencakup layanan tambahan. Namun seorang analis pengadaan yang dimintai pendapat menyebut selisih dengan margin besar itu tetap memerlukan penjelasan yang rinci. Sumber internal juga menyebut bahwa produk tersebut merupakan merek impor dari Cina yang tidak termasuk kategori premium di pasar nasional. Lalu sejumlah sumber di DPRA mengaitkan kemunculan paket ini dengan pokok pikiran atau pokir beberapa anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRA. Tragisnya, tidak ada dokumen resmi yang menyebut keterlibatan langsung, namun pola kemunculannya dinilai tidak berdiri sendiri. Makanya, dalam dinamika penganggaran daerah, Banggar memiliki posisi paling strategis dalam menentukan arah final APBA, termasuk APBAP. Hanya saja, hingga laporan ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari pihak legislatif terkait dugaan tersebut. Fakta lain yang terungkap justru hingga masuk bulan Februari 2026, distribusi barang hasil pengadaan APBAP 2025 belum sepenuhnya selesai. Artinya, untuk didistribusikan ke daerah di Aceh, barang harus terlebih dahulu diambil dari luar provinsi. Makanya, alih-alih menambah perputaran rupiah di Aceh, praktik ini justru menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa gudang berada di luar Aceh? Apakah biaya distribusi tambahan telah dihitung? Apakah barang sudah tercatat sebagai aset daerah? Dan bagaimana mekanisme serah terima jika menggunakan pola by name by address? Sekali lagi, sudah saatnya aparat penegak hukum dari Polda Aceh dan Kejati Aceh atau KPK masuk dan mengusutnya. Menariknya, seorang pengelola daerah di Aceh Besar mengaku tidak pernah mengusulkan pengadaan smartboard. Yang kami butuhkan guru dan penguatan ekonomi daerah, bukan televisi mahal, ucapnya. Memang dalam beberapa tahun terakhir, BPK Republik Indonesia memperketat pengawasan pada 3 aspek utama, yaitu ketidaksesuaian dengan dokumen perencanaan, belanja modal yang tidak menghasilkan aset daerah, serta penyisipan anggaran di luar mekanisme formal. Ketiga indikator tersebut ditemukan dalam pola APBA perubahan ini. Seorang pakar hukum keuangan negara mengingatkan, tanggung jawab administratif berada pada kuasa pengguna anggaran atau KPA dan pimpinan SKPA yang menandatangani dokumen pencairan. Kalau prosedurnya tidak solid, pertanggungjawabannya tetap melekat pada pejabat yang menandatangani. Begitupun permintaan konfirmasi wartawan modusaceh.co sejak beberapa hari lalu kepada Mursal SPD MSI sebagai Kepala Bidang Manajemen Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Daya Aceh, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi atau jawaban. Ada apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi